Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islami Twinda ya. Sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Instagram dari @ani.fahim.18. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Gimana ya caranya mendidik anak yang diajak untuk belajar susah, tapi kalau dikasih gadget cepet banget? Apa yang harus yang disuruh harus dibayar pakai gadget dulu? Oh, maksudnya apa yang mau disuruh itu harusnya dibayar pakai gadget dulu. Nah, mohon penjelasannya ya Ustadz Ustazah. Oh ya Sifa ini namanya anak-anak kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, anak cuci piringnya. Tapi aku main game dulu ya. Iya gitu, ya gitulah pokoknya gimana tuh harusnya tuh. Harus ada syarat ya, jadi Harus ada gadget itu syaratnya. jadi syarat. Nah ini sebenarnya kegalauan semua orang tua di zaman sekarang siapapun itu, termasuk kita semua ya para ustadz ya, Masya Allah. Jadi memang gadget itu tidak bisa terpisahkan dari anak-anak kita. Tadi benar kata Mas Fadli, babysitter terbaik di dunia sekarang adalah gadget. Tapi sebagai orang tua kita juga harus tegas. Pertama kita harus kasih hukuman, tadi ya punishment tadi, jadi biar mereka jerah. Salah satunya hukumannya adalah dengan memarahi memang. Jadi anak itu butuh dimarahi, harus ada marah yang dilakukan oleh orang tuanya. Walaupun anaknya nangis nggak apa-apa, tapi marahnya juga wala tadribul wajha. Jangan sampai kita mukul muka, jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai anak kita menjadi korban kekerasan. Marahnya cukup dengan ketegasan yang tetap dalam ranah syariat, tidak melenceng. Tapi orang tua harus tetap galak, ya, agar anaknya tidak kecanduan. Yang kedua, sekarang itu kan banyak filter-filter ya, filter muka seram. Terus ada lagi beberapa cara saya lihat di Instagram kalau anaknya main gadget, matanya dihitamin. Jadi ketika anaknya habis main gadget, kita foto anak kita, coba lihat deh. Pas kamu tidur mata kamu berubah jadi hitam nih. Oh iya benar-benar katanya. Jadi itu ampuh buat anak saya. Saya pengalaman nih, anak saya pas diliatin, ya udah Nabil gak mau main HP lagi katanya. Itu yang pertama, karena dia takut ngelihat anak main HP matanya jadi hitam. Terus yang kedua saya kasih filter muka apa ya disebutnya ya, muka-muka badut yang seram gitu. Akhirnya dia jerah, tidak mau lagi main HP lama-lama. Tapi ternyata ada anak yang kalau harus makan itu, kalau mau makan harus pakai gadget, mau belajar pakai gadget, memenuhi apa perintah orang tua harus gadget. Nah yang harus kita lakukan adalah kita kasih gadget, nggak apa-apa, tapi dibatasin waktunya. Nah, tapi harus janji sama Umi ya, sama Mama ya, kamu main HP cuman 5 menit, setelah 5 menit matikan. Jadi itu yang saya terapkan kepada anak saya. Anak saya boleh nonton YouTube, tapi nak 5 menit, sesudah 5 menit matanya berubah hitam. Dia langsung kelar. Mungkin masih kecil berlaku, pas orang gede mau bohongin aku udah tahu. Saya tetap aja semuanya harus tegas orang tuanya. Ya, kalau begadang kan hitam matanya. Iya. Bukan, maksudnya kalau misalnya 5 kalau menit, sudah besar, kalau udah besar, udah 7 tahun kan dia udah ngerti, Bapak bohong gitu ya. Kalau sudah besar komunikasinya beda lagi, komunikasi, harus dari hati ke hati. Mengingatkan orang tua. Dan orang tua harus nyontoin. Betul. Ini nyuruh gak boleh main jangan HP. nyuruh anaknya jangan main gadget, orang tuanya, kamu jangan main handphone dulu. Ayahnya aja punya katanya, mama gitu ya, nggak beres juga. Ya udah, pokoknya semuanya harus sama-sama ya, yang di rumah juga ibunya juga harus begitu, membatasi semuanya untuk gadgetnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @ai_city_suhenda. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustazah, mohon sarannya bagaimana kalau anak melakukan kesalahan pada ayahnya, tapi tidak mau meminta maaf karena sakit hati dibentak sama disumpahin bapaknya. Mohon pencerahannya ya, terima kasih atas jawabannya. Ustadz Syam yang sering dimarahin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf itu tidak ada ruginya. Minta maaf tidak ada ruginya. Saya menyampaikan ini bukan kepada anaknya, tapi saya menyampaikan ini kepada ayahnya. Jadi kalau misalnya anak yang salah, nggak ada ruginya si bapak yang minta maaf duluan, walaupun si anak yang salah. Kenapa? Mencontohkan untuk minta maaf. Kadang kita ini terlalu gengsi gitu. Jadi subhanallah, ini dicontohkan juga sama bapak kami. Walaupun kami yang salah, bapak yang habis marahin kami, bapak yang minta maaf. Bapak minta maaf karena habis marahin kami. Lalu disuruh kami mengingat kesalahan kami juga, barulah kami minta maaf juga. Kadang-kala kan kita nggak mau minta maaf, akhirnya anak juga gengsi untuk minta maaf. Jadi ayahnya yang duluan minta maaf. Nak, maafkan ayah karena ayah sudah sumpahin kamu, ayah sudah jelek-jelekin kamu, maafin ayah, maafin ayah karena udah kasar, ini karena kamu begini. Akhirnya anak juga insya Allah akan minta maaf juga gitu. Wallahu ta'ala alam. Oke, terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @kiki3463. Iya bener kan? Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya Kiki dari Banten. Saya punya anak 3 nih ya. Yang ketiga ini dekat sekali sama neneknya dari kecil. Bahkan sampai sekarang apa-apa selalu dibenarkan oleh mertua saya.
Dan setiap kesalahan anak saya selalu ditutupi. Padahal saya sering mendengar dari bibi-bibi saya tentang kelakuan anak saya. Sampai anak saya usia 10 tahun sekarang kok malah jadi orang yang tidak pernah takut dan menghormati sama kedua orang tuanya. Bahkan terhadap neneknya pun sesuka hati. Bagaimana untuk memulihkannya Ustadz Maulana? Kalau memulihkan Ustadz Maulana, ini bagian obat. Bismillahirrahmanirrahim, memulihkan anak yang sudah buruk akhlak. Yang pertama, didik kembali dengan akhlak. Sekali lagi, didik kembali dengan akhlak. Jangan berkata, oh kalau begitu udah pas. Tidak. Tidak ada istilah selesai. Nah, maaf. Dan tidak ada istilah orang berpengalaman. Nah, karena kita dibantu oleh mertua dalam hal ini neneknya atau orang tua kita. Nah, kadang-kala kita juga harus menghargai usaha beliau. Nah, tinggal kita memberikan pengertian. Kemudian berikutnya, doakan anak. Doakan anak. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Nah, yang ketiga yang harus dipahami, apa yang dia makan anak itu sebenarnya. Nah, kalau ada anak nakal, jangan dulu lihat. Oh, jangan sampai ada sesuatu yang subhak, yang masuk dalam mulutnya, perutnya, sehingga bisa mempengaruhi anak. Dan yang berikutnya, tetap kembali membekali dengan ilmu. Karena 4 faktor yang membentuk anak kan. Yang pertama adalah ayah, penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang. Kemudian lingkungan yang mewarnai. Dan yang mengisi adalah ilmu. Jadi jangan lupa. Kalau memang di lingkungan rumah tidak dapat, kita kasih dari lingkungan sekolah yang bagus. Masya Allah. Terima kasih banyak buat jawabannya semua dari guru-guru ya. Sekarang waktunya kita mengangkat tangan kita, ya kita berdoa bersama guru kita Ustadz Syam. Mudah-mudahan segala niat kita, hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki buah hati merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehadiran anak tentunya dibarengi rezeki dan keberkahannya masing-masing. Nama anak yang kita berikan juga termasuk doa dan dapat melancarkan rezeki orang tuanya. Benar. Wahai umatku, menikahlah kalian dan banyakin anak keturunan kalian. Ada satu hadis daripada baginda Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara wa yatata'ta'alai. Orang yang mahir baca Quran itu bersama dengan malaikat yang agung. Tapi orang yang tersendat-sendat bacaannya itu falahu ajran. Ternyata pahalanya 2 kali lipat. Bahkan ada larangan tulisan nggak boleh anak kecil masuk misalnya. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita sedikit rubah. Kenapa? Itu masjid itu adalah tempatnya ibadah. Jadi ketika kita membiasakan anak kita ikut ke dalam masjid, insya Allah ini akan membawa dampak yang sangat baik.